Sampai kata Nabi SAW, dua orang kalau saling mencaci, dua-duanya akan dapat dosa. Kecuali kalau salah satunya diam, tidak ikut-ikutan. Maka Allah akan tumpukan dosa pada yang memulainya. Jadi kita punya dua opsi. Dengarkan, ambil transfer pahalanya, udah selesai, jazakallah khair. Loh kenapa bilang begitu? Saya dapat pahala kamu. Setengah jam kau caci maki ini, setengah jam ditransfer semua itu. Yang kedua, tinggalkan. Orang aja bertengkar, tinggalkan. Gak usah ikut-ikutan, tegang-tegangkan otot-otot kita, muka kita jadi berubah, jadi jelek, kata-kata jadi jelek, gak usah. Balas keburukan akhlak dengan kebijaksanaan, kedewasaan. Jangan dengan hal yang buruk. Ini harus betul-betul kita pahamin masalah ini. Saya kemarin ke Banjarmasin, ada penolakan. Surat tidak jelas dari mana, tidak ada kop suratnya, isinya Khalid Basalamah ini pemecah umat ini. Apanya yang pemecah umat ini? Ceramah saya hampir 600 judul ceramah di YouTube, transparan semuanya. Bapak Ibu selama ikut pengajian saya di sini, lihat kalau ada yang ngawur, ngelantur, nyuruh orang buat maksiat kah, isinya alhamdulillah dari awal sampai akhir peringatan tentang qala Allah, qala Rasul. Mana pemecahan umat? Ada bukti? Silakan buktikan gitu. Ceramah saya transparan. Alamat-alamat ceramah saya termasuk di sini ada di web. Di Masjid Salman Al-Farisi, hubungin kontak personnya ini, di masjid ini, jam sekian sampai jam sekian. Saya kemana-mana semuanya terbuka. Orang Muslim itu hidupnya jelas. A, B, B, nggak ada main-main gitu. Dari mana tuduhan-tuduhan ini? Tapi saya tahu teorinya. Teorinya tadi pada saat terjadi itu saya sedang terima transfer, gratis lagi. Orang-orang ini nggak paham apa gunanya. Subhanallah, gereja lagi Natal dijaga. Lagi ada pabrik buat lafzul jalal nama Allah mau ditutup sama muslimin dijaga. Pemimpin non muslim dijaga. Syiah buat pengajian dijaga. Jelas-jelas mencaci maki sahabat duluan. Ahli sunnah wal jamaah dianggap aliran sesat. Inilah itulah. Semoga Allah berikan hidayah. Kalau yang saya tangkap secara pribadi, tanda kutip ada proyek-proyek yang dilakukan di belakang dakwah, mengatasnamakan dakwah. Orang-orang yang terganggu dengan masalah itu. Proyek-proyek ini berdosa, haram dalam agama. Menunggangi keadaan ceramah atau keadaan agama untuk jadi proyek. Kalau ada orang mati, sekian hari bayar sekian juta. Ini kan habis semua dengan dakwah sunnah. Tidak ada proyek-proyek seperti itu. Subhanallah, saya pas bilang itu ada satu jemaah di mobil bilang sama saya, panitia. Ustaz, saya sendiri alamin, waktu kerabat saya mati, saya telepon salah seorang, oke siapin 1 juta 1 hari ya, 7 hari, hari kematian 7 juta. Udah jadi proyek itu. Kuburan diambil tanahnya, berapa banyak kuburan yang dikultuskan, itu hampir tiap hari mobil truk datang ngantar pasir baru, tanah baru, dijual. Sampai teman-teman di Banjarmasin itu sama saya, satu genggam bisa 75.000 Ustaz. Dan saya sendiri mengalami, dia bilang, setelah paham sunnah ini, malah saya tinggalkan. Jadi memang pemahaman sunnah ini mengganggu mereka, karena kembali kepada kemudian agama. Sunnah itu murah, mudah. Orang kalau mati, kasih 2 kain kafan, sholatin, kubur, selesai. Takziah 3 hari, tidak lebih daripada itu. Orang-orang datang bawain makanan dan doakan, sabarkan. Bukan dia lagi sibuk masakin orang. Murah, simple, mudah. Itu agama. Ini yang mereka anggap tidak baik. Ada tuduhan takfiri lah. Kapan pernah saya kafirkan orang? Ini kan keliru semuanya. Ya. Tapi tetap saya mengatakan, saya bilang sama jemaah kumpul sampai ribuan orang kemarin. Akhirnya datang ke tempat yang saya sewa, yang saya dipanggil nginep. Saya bilang, ingat jemaah, saya minta antum pulang ke rumah, jangan buat keributan, jangan emosi, nggak perlu. Jawab kebodohan dengan kecerdasan. Jawab keterpurukan akhlak ini dengan kebijaksanaan dan dewasa. Nggak ada yang perlu dimasalahkan. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Tidak ada yang salah kok, gitu kan? Tapi seperti itulah. Kita tidak usah terlalu sibukkan diri dengan hal-hal yang penting kita tidak salah di mata Allah. Di mata manusia pasti kita ada salahnya. Pernah nggak Bapak Ibu hidup selama hidup sampai sekarang tidak pernah disalahin sama orang? Nggak mungkin. Ada saja orang buat masalah. Makanya Ibnu Abbas pernah jalan pakai jubah baru, dicaci maki sama seseorang. Kamu itu begini, kamu sahabat Nabi, tapi kamu intinya cemburu kenapa pakai jubah baru. Panjang deh Pak. Ibnu Abbas dia dengarin. Orang ini ngomong didengarin sama Ibnu Abbas. Didengar dong. Begitu selesai, dia bilang, kamu udah selesai? Dia bilang, iya. Dibuka jubahnya. Ini ambil hadiah buat kamu.
Walaupun jadi malu. Lalu Ibn Abbas bilang sama Gulam, sekretarisnya dia lah, pegawainya dia mengatakan, tunjukkan alamat kita kepada saudara kita ini, mungkin dia punya hajat, penuhi semua kebutuhannya. Semenjak itu jadi muridnya Abdullah bin Abbas. Jauh dengan kecerdasan, dengan kedewasaan. Gak ada gunanya jor-joran di antara kaum muslimin, gitu kan. Pada tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Tapi sekali lagi, kita hadapi dengan tenang. Bukan dengan emosi, dan semoga Allah memberikan hidayah saudara-saudara kita ini, supaya tidak lagi mengulanginya. Hanya itu. Tapi masalah ini akan mengganggu saya berdakwah atau apa, sama sekali nggak ada hubungannya. Ini memang sudah jalan hidup saya gitu. Alhamdulillah urat nadi saya yang takut itu sudah putus kecuali untuk Allah saja. Udah nggak ada takut sama manusia, biidznillah nggak ada. Saya sudah terlatih dari kecil itu belajar agama dan saya sudah tahu takut itu hanya untuk Allah sang pencipta. Nggak ada takut. Saya kemana-mana pakai motor, alhamdulillah. Nggak ada urusan sama sekali gitu. Jadi ini diambil pelajaran semua dari situ.